Korowai adalah salah satu suku pribumi yang tinggal di hutan pedalaman Papua. Suku Korowai merupakan bagian dari kelompok Melanesia yang tinggal di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Kehidupan suku Korowai telah menjadi subjek minat bagi antropolog dan penjelajah sejak penemuan mereka pada abad ke-20 sekitar tahun 1970. Salah satu ciri khas yang paling terkenal dari suku Korowai adalah rumah pohon yang menakjubkan, atau juga disebut rumah Korowai. Rumah pohon suku Korowai dibangun di atas pohon-pohon tinggi. Bahkan beberapa ketinggian ada yang mencapai 25-30 meter di atas tanah. Konstruksi rumah pohon terbuat dari kayu dan anyaman daun serta rumput, dengan tangga atau jembatan yang menghubungkan rumah dengan tanah. Rumah pohon Korowai bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga mencerminkan kepercayaan spiritual dan hubungan mereka dengan alam sekitar. Bagi suku Korowai, hutan adalah rumah mereka di mana roh nenek moyang mereka masih berdiam, dan dengan hidup di atas pohon, mereka menjaga hubungan erat dengan roh-roh tersebut. Gaya hidup suku Korowai sangat tergantung pada hutan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Suku Korowai juga dikenal karena keterampilan mereka dalam berburu, mengumpulkan makanan dari hutan, seperti buah-buahan liar, umbi-umbian, dan berbagai jenis serangga. Selain itu, suku Korowai juga praktik pertanian skala kecil di ladang yang mereka kelola di dalam hutan. Pertanian ini mencakup tanaman seperti ubi, pisang, dan sagu, yang merupakan makanan pokok bagi suku Korowai. Dalam struktur sosial mereka, suku Korowai hidup dalam kelompok kecil yang dipimpin oleh kepala suku atau pemimpin adat. Keputusan-keputusan penting dibuat secara kolektif melalui musyawarah, menunjukkan adanya sikap egaliter dalam masyarakat mereka. Wanita dan pria memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan perempuan sering terlibat dalam kegiatan pengumpulan makanan dan pria dalam berburu. Aspek keagamaan suku Korowai didasarkan pada animisme dan kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam memiliki roh. Mereka menghormati alam dan roh-roh nenek moyang mereka melalui upacara-upacara adat, nyanyian, tarian, dan pengorbanan. Namun praktik keagamaan mereka seringkali beradaptasi dengan pengaruh agama-agama dari luar yang telah memengaruhi sebagian kecil dari masyarakat suku Korowai. Meskipun gaya hidup tradisional, suku Korowai memiliki kekayaan budaya dan pengetahuan yang unik. Mereka menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mempertahankan identitas mereka. Deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, dan penetrasi budaya modern menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup mereka. Suku Mundari adalah salah satu sekelompok etnis yang mendiami wilayah Sudan Selatan, khususnya di sekitar Sungai Nil Putih dan Bahr el Jebel. Secara geografis, area ini meliputi padang rumput yang luas dan daerah-daerah yang seringkali terkena banjir musiman. Populasi suku Mundari diperkirakan berkisar antara 60.000 jiwa. Suku ini tersebar dalam komunitas-komunitas kecil yang biasanya terdiri dari kelompok keluarga besar yang tinggal dalam satu desa. Suku Mundari sangat bergantung pada kegiatan pastoral dan agrikultur. Sapi merupakan pusat dari kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Uniknya, memiliki banyak sapi dianggap sebagai simbol kekayaan, status sosial, dan kemakmuran. Selain itu, sapi juga berfungsi sebagai mata uang dalam transaksi sosial seperti pernikahan dan pembayaran denda.
Kehidupan pastoral mereka juga melibatkan perpindahan tempat tinggal secara musiman untuk mencari padang rumput dan sumber air bagi ternak mereka. Hal ini menyebabkan suku Mundari menjadi semi-nomadik. Selain sapi, mereka juga memelihara kambing dan domba, serta menanam tanaman seperti sorghum, jagung, dan sayuran lainnya sebagai pelengkap kebutuhan pangan. Salah satu tradisi yang sangat unik dan menonjol dari suku Mundari adalah penggunaan air kencing sapi untuk mandi. Tradisi ini dipandang aneh oleh banyak orang luar, tetapi bagi suku Mundari, tradisi ini memiliki berbagai makna dan kegunaan penting. Air kencing sapi digunakan oleh suku Mundari untuk membersihkan tubuh. Suku ini percaya bahwa air kencing sapi memiliki sifat antiseptik yang dapat membantu menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Di lingkungan di mana akses ke air bersih seringkali terbatas, terutama selama musim kemarau, air kencing sapi menjadi sumber cairan yang praktis untuk mandi. Penggunaan air kencing sapi juga berfungsi sebagai metode alami untuk menghindari gigitan serangga dan infeksi parasit. Sapi adalah inti dari kehidupan sosial dan ekonomi suku Mundari. Menggunakan air kencing sapi tidak hanya tradisi tetapi juga simbolis. Ini adalah cara bagi individu dalam suku untuk menunjukkan penghargaan dan hubungan mereka yang erat dengan ternak mereka. Dengan menggunakan produk dari sapi, mereka menunjukkan identitas budaya mereka yang kuat dan rasa hormat terhadap sumber daya utama mereka. Memiliki banyak sapi adalah tanda kekayaan dan status sosial tinggi dalam masyarakat Mundari. Oleh karena itu, penggunaan air kencing sapi dapat dilihat sebagai cara untuk memperkuat status sosial dan menunjukkan kemakmuran keluarga. Suku Mundari juga percaya bahwa tradisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan ternak mereka. Mereka mempercayai bahwa sapi yang dihormati dan dirawat dengan baik akan lebih sehat dan produktif. Ini adalah bagian dari keyakinan mereka bahwa ada hubungan timbal balik antara manusia dan hewan dalam ekosistem mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, suku Mundari juga mengonsumsi air kencing sapi. Ini biasanya terjadi dalam konteks ritual tertentu atau saat ada kebutuhan medis. Mereka meyakini bahwa air kencing sapi dapat membantu dalam pengobatan beberapa penyakit dan menjaga kesehatan internal. Tradisi ini mungkin juga dilakukan dalam situasi darurat di mana air bersih tidak tersedia. Sapi bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam budaya suku Mundari. Mereka melihat sapi sebagai makhluk suci yang memberikan banyak manfaat. Produk dari sapi, termasuk air kencing, dianggap memiliki kekuatan magis dan medis yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Suku Mundari telah mengembangkan cara hidup yang sangat terikat dengan lingkungan mereka. Mereka harus beradaptasi dengan sumber daya yang tersedia dan kondisi lingkungan yang keras. Penggunaan air kencing sapi adalah salah satu cara adaptasi mereka menunjukkan kemampuan mereka untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk bertahan hidup. Suku Dogon adalah salah satu kelompok etnis yang paling menarik dan unik di dunia. Keberadaan mereka yang terpencil, pengetahuan astronomi mereka yang mendalam, dan tradisi budaya yang kaya menjadikan mereka subjek penelitian dan kekaguman oleh banyak ilmuwan dan antropolog. Suku Dogon menetap di wilayah pegunungan Bandiagara Escarpment, sebuah tebing yang menjulang setinggi 500 meter di Mali, Afrika Barat. Wilayah ini terletak sekitar 150 km sebelah selatan Sungai Niger dan berdekatan dengan kota Mopti. Bandiagara Escarpment adalah situs warisan dunia yang terkenal karena keindahan alamnya dan arsitektur khas Dogon. Populasi suku Dogon diperkirakan mencapai 600.000 jiwa. Suku ini tersebar di sekitar 700 desa yang terletak di wilayah Bandiagara dan sekitarnya. Setiap desa biasanya terdiri dari beberapa ratus hingga beberapa ribu orang.
Suku Dogon memiliki banyak keunikan yang membuat mereka terkenal di seluruh dunia. Salah satunya adalah pengetahuan suku ini tentang astronomi yang sangat mendalam dan luar biasa. Mereka telah lama mengetahui tentang sistem bintang Sirius yang terdiri dari Sirius A, Sirius B, dan Sirius C. Menurut tradisi Dogon, bintang pendamping Sirius B atau Potolo yang sangat padat dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang telah diketahui oleh mereka jauh sebelum ditemukan oleh astronom barat pada abad ke-19. Pengetahuan ini termasuk dalam mitologi mereka yang menyatakan bahwa makhluk luar angkasa bernama Nomo mengunjungi mereka ribuan tahun lalu dan memberikan pengetahuan ini. Fakta bahwa mereka mengetahui tentang bintang pendamping ini, yang memiliki periode orbit sekitar 50 tahun dan sangat padat, menimbulkan berbagai spekulasi dan teori tentang asal-usul pengetahuan mereka. Suku Dogon juga memiliki budaya dan tradisi yang sangat kaya. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara dama, yang merupakan ritus pemakaman untuk mengantar roh orang yang meninggal ke dunia lain. Upacara ini melibatkan tarian dengan topeng-topeng ritual yang rumit dan diukir dengan tangan yang mewakili berbagai roh dan leluhur. Topeng-topeng ini sering dihiasi dengan warna-warna cerah dan simbol-simbol yang memiliki makna spiritual. Selain dama, ada juga upacara Sigui yang diadakan setiap 60 tahun sekali dan bertujuan untuk memperingati penemuan bahasa pertama manusia oleh Nomo. Upacara Sigui berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan seluruh komunitas. Suku Dogon juga memiliki sistem kepercayaan yang sangat kompleks dan kaya akan mitologi. Mereka menyembah satu Tuhan yang maha kuasa yang dikenal sebagai Amma. Dalam mitologi mereka, Amma menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dogon juga percaya pada makhluk semidewa yang disebut Nomo yang dikirim oleh Amma untuk mengajarkan manusia tentang kehidupan dan pengetahuan. Suku Dogon juga memiliki sejarah yang kaya. Menurut sejarah lisan Dogon, leluhur suku ini berasal dari wilayah Man di Mali Barat Daya atau dari daerah utara Burkina Faso. Mereka mulai bermigrasi ke wilayah Bandiagara Escarpment sekitar abad ke-10 hingga ke-13. Migrasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konflik penaklukan dan pencarian lahan pertanian yang lebih subur. Pada awal migrasi, suku Dogon kemungkinan besar berinteraksi dengan berbagai kekaisaran besar di Afrika Barat, termasuk Kekaisaran Ghana, Kekaisaran Mali, dan Kekaisaran Songhai. Meskipun banyak kelompok etnis di wilayah ini memeluk Islam selama periode tersebut, Dogon tetap mempertahankan banyak aspek kepercayaan dan praktik tradisional mereka. Suku Dani adalah salah satu suku asli terbesar di Papua yang mendiami wilayah lembah Baliem di pegunungan Tanah Papua Jayawijaya. Suku Dani berasal dari lembah Baliem yang berada di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Suku Dani memiliki populasi berkisar 250.000 orang yang terbagi dalam berbagai subkelompok atau klan. Mereka adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Papua dengan berbagai subkelompok seperti Dani Barat, Dani Lembah, dan Dani Timur. Suku Dani berbicara dalam bahasa Dani yang termasuk dalam rumpun bahasa Trans New Guinea. Selain bahasa Dani, banyak anggota suku yang juga memahami dan berbicara dalam bahasa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang telah mendapatkan pendidikan formal. Salah satu tradisi unik yang dikenal dari suku Dani adalah praktik memotong jari atau yang disebut ikipalin. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ekspresi duka cita yang mendalam ketika anggota keluarga atau orang yang sangat dihormati meninggal dunia. Praktik ini tidak dilakukan oleh semua anggota suku, melainkan lebih sering dilakukan oleh para wanita Dani. Memotong jari bagi suku Dani dianggap sebagai cara untuk menunjukkan rasa kehilangan dan kesedihan yang sangat mendalam.
Jari yang dipotong adalah simbol dari rasa sakit emosional yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Tindakan memotong jari juga dianggap sebagai bentuk pengorbanan dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Dengan memotong jari, mereka menunjukkan bahwa orang yang meninggal sangat berarti bagi mereka dan kehilangan tersebut sangat berharga. Suku Dani percaya bahwa memotong jari dapat membantu menenangkan arwah orang yang telah meninggal dan menghindarkan mereka dari mara bahaya atau gangguan dari roh jahat. Ini juga merupakan bentuk doa dan harapan agar roh orang yang meninggal dapat beristirahat dengan tenang. Tradisi ini memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas suku Dani. Saat seorang anggota keluarga atau klan mengalami kehilangan, seluruh komunitas merasakan dampaknya dan berpartisipasi dalam ritus duka ini. Yanomami merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah hutan Amazon. Suku yang memiliki populasi sekitar 38.000 jiwa ini tersebar di lebih dari 200 desa. Yanomami pertama kali diidentifikasi oleh orang luar pada awal abad ke-20. Meskipun kontak dengan dunia luar tetap sangat terbatas hingga beberapa dekade terakhir. Kata Yanomami sendiri sebenarnya merupakan istilah yang berarti manusia atau orang dalam bahasa mereka. Suku ini hidup di wilayah yang membentang melintasi perbatasan antara Brasil dan Venezuela, di mana sekitar 9,6 juta hektar di Brasil dan 8,2 juta hektar di Venezuela. Suku Yanomami memiliki struktur sosial yang kompleks dan komunal. Mereka tinggal dalam kelompok besar yang disebut sabono, yaitu rumah-rumah komunal berbentuk lingkaran yang dibangun dari bahan alami seperti kayu dan daun palem. Sabono biasanya berdiameter sekitar 100 meter dan dapat menampung hingga 400 orang. Yanomami adalah suku yang hidup dengan cara berburu dan meramu serta bertani berpindah-pindah. Mereka menanam berbagai tanaman seperti pisang, jagung, ubi, dan buah-buahan lainnya. Pertanian mereka dilakukan secara berpindah-pindah untuk mencegah penipisan tanah. Selain bercocok tanam, berburu dan meramu merupakan bagian penting dari cara hidup mereka. Mereka berburu hewan liar seperti monyet, babi hutan, dan burung, serta memancing di sungai-sungai setempat. Sistem kepercayaan suku Yanomami sangat terikat dengan alam dan spiritualitas. Mereka percaya bahwa alam dihuni oleh roh-roh yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Samans atau dukun memiliki peran penting dalam masyarakat Yanomami karena mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh ini dan menyembuhkan penyakit melalui ritual dan penggunaan tanaman obat. Salah satu tradisi paling ekstrim dan unik dari Yanomami adalah praktik endokanibalisme, yaitu tradisi memakan bagian tubuh anggota suku yang telah meninggal. Tradisi ini berakar pada kepercayaan bahwa roh orang yang meninggal harus dikonsumsi agar dapat menemukan kedamaian dan tetap dekat dengan komunitasnya.